Inter Milan dikabarkan sudah siap berpisah dengan Joaquin Correa pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, bahwa pemain berusia 28 tahun itu menjadi salah satu pemain yang diberi izin untuk mengangkat kaki dari Giuseppe Meazza pada Januari, dan penyerang Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram akan direkrut sebagai penggantinya. Correa belum benar-benar mencapai performa terbaiknya sejak bergabung dengan Inter pada musim panas 2021 lalu. Masalah tendinitis di lutut kanannya yang bahkan tidak terlalu serius sudah cukup menghentikannya tampil di Piala Dunia 2022 Qatar. Cedera ini merupakan kasus terbaru dari rangkaian masalah fisik yang ia alami sebelumnya. Pada musim lalu ia mengalami masalah pada pinggul, paha dan hamstring. Pemain yang sering dipanggil tuku itu, sejatinya hanya perlu menunjukkan sedikit kontinuitas untuk bisa meyakinkan manajemen klub. Namun, masalah cedera kali ini benar-benar tidak dapat membantunya agar tetap bertahan di skuad Simone Inzaghi. Nerazzurri pun siap mendengarkan tawaran untuk pemain berusia 28 tahun itu pada bulan Januari, karena mereka ingin mendaftar bisnis transfer lainnya. Jika Correa pergi pada bulan Januari, maka Inter segera merekrut penggantinya, yakni Marcus Thuram. Namun masalahnya belum ada peminat serius untuk Correa, dan dana sebesar 31 juta euro yang digelontorkan Inter untuk menebusnya dari Lazio tidak mudah untuk skorsing. Inter Milan diklaim menjadi yang terfavorit untuk mendapatkan gelandang Racing Club, Carlos Alcaraz. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agen sang pemain, Sebastian Lopez dalam sebuah wawancara dengan Tuttosport. Inter terus mengikutinya, seperti yang ditunjukkan oleh perjalanan Dario Bacin ke Amerika Selatan, ujar sang agen, Sebastian Lopez. Apakah Carlos Alcaraz lebih memilih Inter ketimbang klub lain? Kami masih menunggu. Klub yang kami ajak bicara sangat penting. Jelas Inter dan Milan sangat penting. Tentu saja kedua opsi tersebut sangat disambut baik. Apa tanggapan dari Carlos terkait minat dari klub seperti Inter? Baginya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sekarang dia sedang berlibur, dia beristirahat setelah tahun yang sibuk. Inter dan Milan adalah dua klub papan atas. Berapa harga yang diminta untuknya? Sekitar 15 juta euro, angka tersebut dapat diturunkan dengan memasukkan klausul yang memungkinkan Racing mendapatkan persentase penjualannya di masa mendatang. Inter lebih favorit karena memiliki kartu truf dalam bentuk Facundo Colidio, yang diminati oleh Racing Club. Colidio bisa dimasukkan dalam kesepakatan transfer Carlos Alcaraz. Di Argentina semua orang yakin bahwa Racing menginginkan Colidio setelah menjalani musim yang luar biasa di Tigre. Sang pelatih berharap bisa memainkan pemain yang memiliki karakteristik persis seperti Colidio. Inter Milan dilaporkan tergoda untuk membajak bintang muda milik Atalanta, Giorgio Scalvini. Menurut Tuttosport, Nerazzurri telah mengincar bek tengah berusia 18 tahun tersebut, yang dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu bintang muda paling bersinar di sepak bola Italia. BP Marotta dan Piero Ausilio tidak memerlukan konfirmasi untuk menilai kualitas Scalvini. Adapun masalah sebenarnya adalah remaja dengan prospek seperti Scalvini tentunya tidak luput dari perhatian, termasuk Juventus dan Manchester City, yang juga telah mempertemukannya. Nilai pasar Scalvini juga telah melampaui angka 20 juta euro, bahkan mulai merangkak naik menuju 30 juta euro. Atalanta tampaknya lebih memilih untuk mempertahankan permata mereka itu, tidak hanya sampai akhir musim ini, tetapi juga dalam jangka panjang untuk melihat penampilannya semakin meroket. Meski masih muda, Scalvini memiliki skill yang bisa dengan mudah menarik hati para pelatih sepak bola. Dia sudah menjadi pilar yang sangat berharga di skuad asuhan pelatih Gian Piero Gasperini. Selain berperan sebagai bek tengah, Scalvini juga dapat berperan sebagai gelandang bertahan. Sejauh musim ini,
Ia telah memainkan 11 pertandingan untuk La Dea di ajang Serie A, dengan mencetak 1 gol. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, menegaskan bahwa Nerazzurri dan tim nasional Turki sama-sama menjadi prioritas dalam kariernya. Dia pun berkomitmen untuk memberikan 100% setiap kali tampil di lapangan. Calhanoglu didapuk menjadi kapten timnas Turki tahun ini. Calhanoglu benar-benar berkembang dengan pesat dan menjelma menjadi sosok penting baik di level klub maupun di tim nasional. Dia telah menjawab kritik dari media Turki yang menyebut, dirinya tidak bermain dengan cara yang sama untuk tim nasional seperti yang dia lakukan di Inter. Namun baginya, Inter dan tim nasional sama pentingnya, dan bahwa dia akan selalu melakukan yang terbaik. Saya selalu memberikan yang terbaik, dan bukan hanya untuk Inter, ujar Calhanoglu usai kemenangan 2-1 Turki atas Republik Ceko, seperti dilansir FC Internews. Calhanoglu sukses mencetak 1 gol untuk membantu Turki mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang digelar pada Minggu kemarin. Gol tersebut, sebagai jawaban atas semua kritik yang didapat Calhanoglu yang sering dituding tidak menunjukkan performa yang sama ketika dirinya dipanggil untuk memperkuat timnas negaranya. Terkadang saya menghadapi kritik, jadi saya sudah terbiasa. Tapi saya berusaha untuk selalu menunjukkan bahwa saya memberikan segalanya untuk seragam ini. Pakar bursa transfer internasional, Fabrizio Romano, memberikan bocoran soal apa yang terjadi terkait negosiasi perpanjangan kontrak Milan Skriniar dengan Inter Milan. Melalui saluran Twitch, Fabrizio Romano menghadapi masa depan pemain asal Slovakia tersebut di Inter Milan. Negosiasi untuk perpanjangan kontrak Skriniar terus berlanjut, ada pembicaraan, tapi masih belum ada kesepakatan total, ujarnya, dilansir FC Inter 1908.it. Marotta, seperti yang berulang kali dia katakan, tetap optimis, negosiasi terus berjalan. Inter tetap yakin solusi bisa ditemukan dengan Skriniar, arahnya positif. Romano membantah, rumor tentang upaya Paris Saint-Germain yang siap menggandakan proposal gaji mereka demi membajak Skriniar dari Inter. PSG telah memperlambat tekanan mereka, karena mereka menyadari rintangan yang akan dihadapi, sedangkan Inter tetap percaya diri.